A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku SMK Ma'arif NU2 Cibarang yang sedang belajar di rumah, khususnya para pemirsa televisi Tama TV yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermuajahah secara vikon dalam acara yang bertajuk kuliah 7 menit, istilahnya kultum. Pada saat ini kita akan menyampaikan materi tentang ta'awun. Sebagai manusia, fitrahnya adalah makhluk sosial atau zon politikon. Zon politikon berarti kita tidak bisa hidup sendiri. Bayangkan waktu kita lahir, kita tidak bisa lahir dengan sendirinya. Ibunya yang melahirkan juga perlu bantuan. Kalau zaman dulu dukun bayi, meskipun orangnya tua disebutnya dukun bayi. Kalau sekarang perlu bidan atau perawat. Nah, kemudian kalau sudah bertumbuh, makan pun kita tidak bisa menciptakan sendiri, tentu perlu bantuan orang lain. Ada petani yang menanam padi, kemudian menghasilkan beras yang kita tanak. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Karena itu kita diperlukan untuk saling tolong menolong. Jadi tolong menolong itu suatu keniscayaan. Tidak bisa kita menghindari dari saling tolong menolong. Apalagi pada saat-saat seperti ini, di mana ada si cantik corona yang mengharuskan kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, work from home. Nah, betul. Pada surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Nah, ini adalah dalil Quran, perintah, bukan himbauan. Karena itu kita wajib menjalankan atau melaksanakannya. Dalam kesederhanaan kita akan mengambil contoh kerjasama atau ta'awun dari jari-jari kita. Nah, jari-jari kita yang terdiri dari 5 jari, mulai dari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau hanya satu atau berdiri sendiri, kita tidak bisa mengambil makanan atau nasi yang kita santap pun tidak bisa. Karena itu perlu bekerja sama. Dan hakikatnya kerjasama ini juga merupakan konsep dari kepemimpinan. Kenapa? Jempol, ini jari jempol, itu bertugas memberikan apresiasi. Wah, good, bagus,
smart, keren. Nah, jadi pemimpin itu juga harus mengapresiasi kerja anak buahnya, memberikan penghargaan, tidak harus berupa materi tetapi dari sikap atau tanggapan kita. Kemudian yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk ini biasa digunakan sebagai pengarah. Jadi telunjuk berfungsi mengarahkan, pemimpin itu mengarahkan sehingga kerja dari anak buahnya atau stafnya itu terarah. Arahnya jelas, tidak kesana kemari. Tidak ada arahan yang jelas. Kemudian yang ketiga, jari tengah. Jari tengah itu kalau secara normal itu paling panjang di antara jari-jari itu karena sifatnya berfungsi sebagai penengah. Anda memberikan keseimbangan, tawazun, tidak berat sebelah, proporsional. Itulah jari tengah. Kemudian berikutnya jari manis. Ini yang sering kita lihat pada orang-orang setiap yang bertunangan itu menautkan cincinnya di jari manis. Itu menunjukkan bahwa kita harus memberikan daya seni, memberikan apresiasi kesenian. Dan yang terakhir itu jari kelingking. Kelingking itu berfungsi sebagai penikmat dari hasil kerja. Itulah dari kelima jari harus bekerja sama supaya bisa mengambil sesuatu, menghasilkan sesuatu. Karena kalau hanya satu jari saja mau mengambil nasi kita nggak bisa, jadi sumpit, susah. Tapi kalau bareng-bareng itu jadi enak. Dan pada saat seperti ini kita dituntut untuk melaksanakan stay at home, belajar dari rumah. Maka kita bisa saling membantu. Yang biasanya pergi-pergi terus, sekarang harus di rumah, bisa membantu orang tuanya. Yang biasanya tidak suka mencuci piring, ya bantulah mencuci piring. Ibunya masak, ya bantulah memasak, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kalau biasanya belajar ketemu gurunya secara langsung, sekarang belajar di rumah melalui Vicon. Karena itu materi-materi yang diajarkan kamu boleh japri atau konsultasi kepada guru masing-masing bagaimana materi yang kamu dipelajari. Kalau masih ada kesulitan, tanyakan saja. Juga tugas-tugasnya. Begitu. Dan kalau sekiranya ada kendala sinyal, kamu bisa ya ke tetangga atau teman yang dekat. Tetapi tetap harus jaga jarak. Social distancing itu perlu. Dan pada akhir dari pertemuan ini saya menghimbau, karena adanya corona itu sebetulnya kita sudah diajarkan C-nya cuci tangan. Kita sudah setiap hari berwudu minimal 5 kali sehari. Itu berarti cuci tangan bersih. Artinya kita menjaga kebersihan. O-nya olahraga. Gitu. Kemudian R-nya rileks, santai. Kebetulan kita di rumah, untuk bersantai seimbang antara olahraga dan istirahat, jangan diforsir. Kemudian O lagi,
untuk meningkatkan asupan vitamin D dan E, berjemur, dan N nutrisinya berarti harus seimbang, dan A-nya terakhir aktif. Kalau saya singkat aja, corona ya kita ambil istilah aja, korana, artinya jangan di sini, korana baik, begitu. Dan untuk kali ini sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik-baik dari sana, dari yang di atas. Kalau ada kekeliruan atau kekhilafan itu dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.